Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melakukan penggantian untuk seal kit ya. Seal kit master kopling bagian atas dan bawah. Kalau yang bawah itu dalamnya sudah catu ya kawan, jadi tidak bisa diganti seal kit lagi, harus dibelikan yang baru satu set. Tapi kalau yang atas masih bisa ya. Jadi yang atas itu taunya rusak itu ya bocor ya kawan ya. Jadi ngerembes. Ini yang bagian atas ya kawan ya. Bagian atas itu yang letaknya di sana ya kawan ya. Ini untuk mobil Lancer, di sana letaknya. Nah, itu lubang harus segera ditutup ya. Kalau tidak ditutup takutnya ada tikus masuk juga nanti ya. Jadi untuk yang bagian atas tinggal ganti seal aja karena sebelumnya bocor ya. Jadi untuk setelan koplengnya ini sampai berkarat, ini sudah saya sikat kawat ya tadi sampai bersih. Terus yang bagian bawah dalamnya catu ya kawan ya, lumayan dalam. Nah itu ya kawannya, kelihatan itu ya, dalamnya catu itu ya. Jadi tandanya kok saya tahu kok ini rusak itu, kebocorannya kan nggak begitu terlihat ya kawannya. Tapi ketika dikopling, koplengnya nggak bisa balik kawan. Jadi mobil ini ketika dikopling, koplengnya nggak bisa baliknya itu karena yang di sana itu ya kawan ya. Yang di sana itu sudah luka begitu dalam ya. Kenapa bisa luka begitu dalam ya kawan ya? Nah itu saya juga tidak tahu ya. Jadi ada kebocoran di situ, makanya untuk tuas kopling yang bawah itu letaknya di sana ya kawan. Jadi mudah dijangkau. Kalau yang ini di bagian sana itu ya, itu masih ada selangnya. Tapi yang bagian master atas kelihatannya gampang, tapi bukaan bautnya di dalam, jadi sangat sulit sekali untuk posisinya ketika mengendorkan. Jadi ketika dikopling begitu, dia tuasnya ini sudah balik ya kawan, sudah balik. Tapi yang di sana langsung slong begitu ya. Nah itu, jadi memang harus diganti ini. Terus masalah yang lain adalah akinya baru tapi sudah soak lagi. Nah itu nanti kita akan cek untuk bagian dinamo ampernya itu ya kawan ya, atau alternatornya. Mungkin ada dioda yang short seperti kasus pada kijang kapsul sebelumnya. Oke, kita ganti dulu untuk seal kitnya ini ya kawan ya. Kita cari tempat yang terang. Ya, kita siapkan untuk alatnya ya, obeng sama tang. Kita duduk sambil nyantai ya di depan teras, karena di dalam nyamuknya banyak ya. Ini saya jepit kaki dulu begini ya. Memang sulit ya posisinya. Tripodnya di bawah istri kerja. Maaf ya, maaf. Yes. Jadi ini adalah bagian seal kit untuk master kopling bawah. Kondisinya sendiri sebenarnya masih bagus ya. Untuk karetnya pun juga masih kenyal dan tidak ada kebocoran. Cuma masalahnya ya di rumahnya ya. Di rumahnya itu sudah rusak yang di sana itu ya kawan ya. Ini sudah dekok kerasa sekali, nggak bisa diamplas ya kawan ya. Saya sedikit bertanya-tanya ya, kenapa yang di dalam kok bisa begitu ya. Memang sebelumnya ini saya pasrahkan bengkel untuk penggantian seal kit ya. Harusnya kalau ini tadi berkarat ya kawan, sudah saya amplas di sini. Sudah saya amplas bersih. Kok bisa ya luka macam itu ya? Kok bukan ininya yang luka, ini kan aluminium ya kawan ya. Sedangkan ini besi cor, harusnya ini lebih kuat. Nah, saya menduga mungkin ada sesuatu yang dilakukan bengkel, mungkin diganti dengan atau apa ya, saya juga kurang tahu ya. Silahkan di komen ya, ini spare part orinya apa enggak ini untuk Mitsubishi Lancer Sedia CS3 ya. Ya kok bisa ya luka sedalam itu ya. Masa dari pabrik sudah cacat semacam ini ya. Saya rasa kalau karena gesekan dengan ini nggak mungkin sampai separah ini ya lukanya ya. Dan dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda bekas korosi. Ini lukanya bukan luka korosi ya kawan ya. Ya enggak tahulah ya, nggak usah berburuk sangka lah ya. Oke, bagiannya cuma begini aja ya kawan ya. Ini begini ya. Maaf, ini begini ya. Nah terus ada
ini nanti menekan tuas koplingnya itu. Jadi ini berlaku sistem hidrolis ya kawan ya, sekaligus pembelajaran untuk adik-adik yang masih sekolah di bangku SMA. Ini penerapan dari hukum Pascal ya kawan. Jadi hukum Pascal itu membahas tekanan fluida di dalam ruangan yang tertutup ya kawan ya. Jadi ini tadi sistemnya tertutup, ada cairan minyak rem tertutup sistemnya. Hanya antara master atas, master bawah yang dihubungkan dengan selang. Sistemnya tertutup. Nah, ketika sistem tertutup, tekanannya akan sama atau seragam di semua tempat ya kawan ya. Nah, karena ini luas penampangnya lebih kecil, untuk mendapatkan tekanan yang sama tadi membutuhkan gaya yang lebih kecil ya. Jadi tekanan tadi menghasilkan gaya yang lebih kecil karena luas penampangnya kecil. Sedangkan ini karena luas penampangnya besar, tekanan tadi akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, seperti hanya kawan-kawan misalkan menutup lubang pada tandon air yang bocor begitu ya. Tandon airnya besar sekali, atau anggap saja air kolam atau air apa yang besar ya, terus bocor. Kalau kebocorannya kecil, itu kan tekanannya sama ya pasti ya kawan. Kalau cairannya pada ketinggiannya sama, tekanannya sama. Kalau lubangnya kecil, menutupnya juga tidak terlalu membutuhkan gaya yang besar. Tapi kalau lubangnya besar, menutupnya butuh gaya yang lebih besar. Jadi tekanan yang sama dengan luas penampang yang berbeda, ini kecil, ini besar, akan menghasilkan gaya yang berbeda. Jadi sistem kerjanya kurang lebih semacam itulah ya kawan. Kalau saya deskripsikan secara gambaran biasanya ya, atau bagaimana lah ya, itu secara mudahnya, bukan secara bahasa teoritis di buku ya kawan ya. Jadi yang atas master koplingnya lebih kecil sehingga gaya yang diberikan kecil, sedangkan yang bawah master koplingnya lebih besar. Gaya yang dari atas akan disalurkan melalui selang menuju master yang bawah sehingga menghasilkan gaya yang lebih besar. Gaya kecil menghasilkan gaya yang lebih besar. Itu sistemnya hidrolis ya. Penerapannya ada di rem hidrolik ya maksudnya ya. Rem hidrolik, terus power steering untuk meringankan kemudi. Dan masih banyak yang lain ya, untuk alat-alat berat dan sebagainya pasti pakai sistem hidrolis. Ya itu saja ya. Nah, ini untuk seal atasnya. Bagian seal atasnya cuma semacam ini. Nah, ini masuk ke dalam sini ya kawan ya. Jadi ada per yang fungsinya untuk mengembalikan ke posisi semula. Jadi kalau kawan-kawan lihat bentuk sealnya itu ini ya, tidak sama rata ya. Dia lebih membuka di salah satu sisi ya kawan ya. Karena memang dia diusahakan menutup itu hanya pada satu arah. Serut begitu saja ya. Ketika kembali dia lebih ringan gitu ya. Serut ini tidak boleh bocor ketika menekan karena tekanannya tinggi ketika diinjak ya. Ketika diinjak tekanannya akan tinggi dia. Tuh. Untuk seal bawah pun juga sama ya. Jadi ini yang bagian mendorong ya. Kalau seal bawah dikasih per itu ya supaya dia lebih ringan ya untuk pendorongannya ya. Maksudnya ya supaya dia bisa kembali ke sana, tidak melulu harus ditekan ya. Yes. Kita akan melakukan penggantian. Ini untuk spare partnya sudah saya belikan. Nah, kelihatannya kecil ya, tapi harganya lebih mahal ya daripada seal kit yang bagian bawah. Ini yang bawah. Yang bawah harganya kisaran 20 ribuan kalau untuk Mitsubishi Lancer. Dan sejenis kijang saya lihat di online itu cuma 18 ribuan ya, untuk yang bawah murah. Karena ini bisa saling tukar biasanya dengan mobil yang lain ya. Karena ukurannya ini kurang lebih hampir sama. Ini ukurannya hampir sama. Biasanya memang berwarna-warni seperti ini ya, ada yang hijau, merah, ada juga yang biru. Bahannya dari aluminium sehingga tidak melukai rumah kopling bawahnya ya, rumah master kopling bawahnya. Nah, sementara yang atas ini bahannya dari plastik ya. Jadi supaya tidak melukai masternya yang ini ya. Jadi masternya yang diusahakan lebih awet daripada ininya ya kawan ya. Nah, ini harus dibersihkan dulu ya kawan ya. Di dalam itu masih ada sedikit kotoran. Ini saya bersihkan dulu.
Ya, itu sudah dibersihkan ya. Saya tiup dengan kompresor tadi. Ini harganya 80.000 ya. Kalau untuk kijang, solunan dan sebagainya mungkin lebih murah, tapi kalau Lancer ini ya sedikit mahal ya kawan ya. Saya tidak promosi merek ya. Ini Saiken, kawan-kawan yang nilai sendiri ya. Coba kita bandingkan nanti dengan yang orinya ya kawan ya. Coba. Untuk lebar sealnya beda ya kawan ya. Yang baru ini kelihatan lebih kecil. Ya, kita buka saja ya. Nah, ini Mitsubishi Lancer ya kawan. Ini ukuran sealnya sama dengan Mitsubishi Kuda. Jadi kawan-kawan kalau tidak menemukan yang untuk Lancer, kawan-kawan bisa beli yang untuk ukuran Kuda. Untuk ukurannya sama ya. Untuk plastik teflonnya, ini plastik teflon ya kawan ya, bukan plastik yang biasanya. Sama ya. Cuma yang berbeda adalah ini ya kawan ya, bagian belakangnya. Yang ori ini masih ori ya. Lebih lebar daripada seal yang ini. Ya. Atau mungkin karena dia belum nyingkup mungkin ya. Kalau yang seal depannya sama. Jadi seal ini sampai double ya, supaya untuk mencegah kebocoran ya kawan. Jadi dari yang pertama kalau masih bocor ditanggulangi oleh yang kedua. Nah, kita pakai per yang mana? Per yang bawaan atau yang baru ya? Ini yang bawaan. Yang bawaan juga masih bagus. Yang baru pun juga masih bagus. Untuk ukuran diameternya lebih besar sepertinya dari yang bawaan. Meskipun selisihnya cuma sedikit kelihatan kasat mata ya kawan. Kalau kelihatan diukur langsung mungkin tidak tahu ya. Nah, saya bahkan pakai per bawaan. Nah, jadi kalau per yang baru, nah ini yang bawaan ada luka ya di sini ya. Nah, jangan sampai ada luka ya kawan ya, karena luka ini nanti akan menggores rumah koplingnya. Kalau ada luka ya kita ganti yang baru. Ya, ini luka. Ya, ini luka ya kawan ya. Jadi kita hindari untuk itu. Kita akan pakai yang baru. Dari segi kerasannya ya beda sedikit lah ya. Mungkin ya hanya perasaan aja ya. Ya, ini kita masukkan. Untuk bagian ininya dia digerinda. Ya, kalau yang orinya dia langsungan ya, tanpa gerinda-gerinda ya. Jadi ininya kurang rata. Tapi bisa mengurangi korosi, kemungkinan korosi semacam itu tadi ya. Ini korosi ya kawan ya. Korosi. Ini nanti kalau bisa merusak ini ya kalau keseringan gesek. Yes, kita pakai yang baru aja. Yes, ini bentuknya sama, jadi bolak-balik dah masalah mungkin ya. Kok mungkin ya. Yes, ya, nanti ada minyaknya, ini aman ya. Terus untuk ininya, setelahnya ini kita kasih dengan stempet ya, untuk menghindari korosi ya, supaya lebih awet juga. Nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja ya. Ini ya sedikit gesekan ya dengan ini ya, cuma ini tapi maksud saya hanya untuk menghindari korosi. Yes. Untuk ininya masih bagus ya kawan ya. Untuk
ringnya ini masih bagus meskipun sebelumnya berkarat, sudah saya gerinda pakai gerinda sikat itu ya kawan ya. Nah, kita masukkan. Ya ini ya susahnya di sini karena tidak ada teman yang memegangi selain harus memegang kameranya. Untuk pengancingnya saya pakai yang baru karena yang lama juga sudah berkarat ya kawan. Ya maaf videonya saya skip ya karena tangan saya dua-duanya harus bekerja ya kawan untuk bisa ini ya. Dan juga susah memvideokannya. Ini saya pakai untuk snapling yang lama, bukan yang baru tadi ya. Karena yang lama itu masih sudah sedikit lentur ya. Yang baru tadi susah sekali ya masangnya. Ini sebenarnya lebih mudah kalau pakai snap ring biasanya ya, jadi yang ada lubang 2 itu biasanya yang mudah. Ini saya kasih stempet ya kawan untuk menghindari korosi saja. Berikutnya akan saya pasang ya. Maaf tidak bisa saya videokan karena sulit ya memvideokannya. Ya baik kawan, untuk videonya kita lanjutkan. Kebetulan ini tadi barangnya baru datang ya untuk master kopling bagian bawah Lancer. Kita coba ini ya peruntukannya untuk Lancer Evo 4 CK4, Lancer Sedia CS5 ya. Padahal CS5 itu rata-rata matic ya. Kita buka ya kawan ya. Ini bukan promosi merek ya kawan ya. Ini saya sudah 2 kali pakai merek Birken ini. Yang pertama kemarin untuk join couple mobil Kijang ya kawan ya. Terus yang kedua ini ya. Ada juga yang merek Trivindo ya. Itu yang merek Indonesia ya. Kita lihat ya secara sekilas. Untuk bentuknya kebalik tuh. Gak cocok rek. Oh enggak ya, saya kira nggak cocok ya. Ternyata bagian ininya ini kan hanya satu sisi ya kawan ya. Untuk yang bawaan mobilnya ini hanya satu sisi, posisinya begini nempelnya. Kalau yang ini ternyata dia bisa bolak-balik ya kawan untuk merek Birken ini, jadi lebih fleksibel dalam penggunaannya. Jadi dua-dua sisinya bisa dibolak-balik sehingga penggunaannya bisa lebih banyak, menggantikan banyak part ya kawan ya. Nah nanti posisinya begini ya kawan ya, sesuai mobilnya. Nah, posisinya begini nanti ya kawan ya. Ya sudah sesuai ya. Bentar ya, ini tidak ada tripod. Saya pakai tripod biasa ya kawan ya. Ya sebelumnya juga biasa, tapi ini lebih sederhana lagi untuk tripodnya. Tripod peninggalan bapak saya ini ya. Dulu beliaunya sering pakai ini kalau melihat HP. Saya ambil langsung robek atau langsung dirobek pokoknya. Nah ini ada penutupnya ya, tapi penutupnya sudah lepas di dalam. Harusnya kan di sini ya kawan ya. Nah, ini dapat karetnya juga. Ini review ya kawan ya.
Untuk bagian pistonnya ternyata pistonnya di sini dari besi ya kawan ya. Pistonnya dari besi. Nah ini ya besi ya pistonnya. Pernya ini ya. Untuk dalamannya mulus ya kawan ya. Masih baru, masih mulus. Birken ya. Ini sudah ada adapternya untuk ininya ya kawan ya. Kemarin saya lepas langsung dengan ininya. Saya coba ambilkan piston yang sebelumnya ya kawan ya. Barangkali ini kan besi ya kawan ya. Besi itu mudah berkarat. Tapi kalau bahan besinya sama dengan ini ya mungkin tidak ya kawan ya. Ya, kita akan pakai yang ini dulu. Nanti kalau ini bocor kita pakai yang lama, kita pakai lagi ya. Maaf kawan ya, ini videonya sering kejeda. Ya nanti saya skip di di aplikasi ya. Ini ya untuk piston bawaannya. Coba kawan-kawan lihat di sini untuk piston bawaannya, pernya lebih besar daripada per yang bawaannya Birken, ini kecil ya. Yang ini lebih besar untuk pernya. Terus bagian sealnya kawan-kawan coba perhatikan ya. Untuk sealnya di sini hanya satu di depan saja, yang belakang tidak ada. Sementara yang ini ada dua. Seperti mobil-mobil pada umumnya ya, Kijang juga ada dua begini ya. Umumnya dua. Ini cuma satu. Ya. Tapi dari segi keringanan lebih ringan yang aluminium ya kawannya pasti ya. Terus karena dia bahannya juga aluminium, kalau misalnya terjadi dia tidak merusak ini. Ini dari besi ya. Sebelumnya saya beli yang merek-merek KW itu juga ininya dari besi. Tapi belum tentu ini jelek ya kawan ya. Nggak pasti juga karena ini bahannya sama dengan ini ya. Harusnya supaya lebih awet bahannya juga dari semacam ini. Tapi tidak apa-apa, ini kita pakai lagi ya. Ini dia di sini sudah dikasih semacam stempet ya kawan ya. Untuk gerakan awal dia di sini sudah dikasih stempet. Harusnya tadi untuk seal yang ini juga kita kasih stempet ya. Saya lupa ya, sudah kepasang, sudah apa-apa lah ya. Untuk pernya lebih kecil. Untuk ukurannya sendiri kawan-kawan perhatikan, ukurannya sama ya kawan ya. Sudah. Ya, berikutnya akan kita pasang nanti ini di mobilnya. Ini baju bekas almarhumah ibu saya ya. Saya sebenarnya eman ya untuk pakai lap, tapi tidak ada lap lain ya. Bagian bajunya juga banyak. Untuk video pemasangannya mohon maaf ya kawan, tidak bisa saya videokan ya karena sekali lagi saya sendiri ya kawan posisinya di sini. Ini agak seret ya untuk baliknya, kawan-kawan coba lihat sendiri ya. Jadi pernya itu kurang begitu kuat untuk mengembalikan ini. Tapi mungkin nanti kalau ada minyaknya mudah ya. Posisi normal tanpa kopling itu ya dia posisinya tertekan begini ya pasti ya. Kemudian ketika dikopling dia baru mondol. Ya enggak apa-apa lah ya. Mungkin nanti karena pernya lebih kecil, mungkin koplingannya juga sedikit lebih berat sedikit mungkin ya. Lebih berat sedikit tapi dia enggak akan menggantung apa ya.
Di sini ada logonya Birken. Dalam paketnya maaf, ini paket yang sebelumnya, saya sisihkan dulu ya. Dalam paketnya kita dapat ini ya kawan ya, dapat pen penekan sama seal karetnya ya. Ini untuk yang lama. Ini juga akan kita simpan ya kawan, untuk jaga-jaga, untuk spare part. Kalau yang ini memang sudah rusak ya, kecuali kawan-kawan bisa las bagian dalam terus dibobot ulang, itu pun saya yakin biayanya juga lebih murah beli baru. Ini. Oh ya, kita perhatikan untuk kualitas sealnya ini ya kawan ya. Lihat kualitas seal dalamnya, ini ada ininya ya. Jadi untuk bagian tekukannya itu bisa lebih tebal sehingga tidak gampang sobek. Sementara ini langsungan ya, dia kalau yang ini bagian depannya ini ada tekukannya, dan dia kan juga bersentuhan dengan dinding ini, jadi lebih gampang sobek mungkin ya. Saya bingung ini pakai seal yang lama atau yang baru ya, karena yang lama juga masih bagus. Untuk panjangnya sendiri pennya sama ya kawan, jadi panjang ini sangat penting ya kawan ya, jangan sampai beda panjang. Nah, untuk panjangnya sama, cuma dari segi kualitasnya kawan-kawan kelihatan tidak di kamera, ini ada garis-garisnya ya, ini juga sedikit dekok begitu ya, tapi tidak apa-apa, ini kan cuma penekan aja, tidak perlu terlalu halus. Yang kita akan pakai yang lama saja ya, yang baru akan kita simpan sebagai spare part. Kalau beli baru besok kan juga dapat spare part kan ya, ya tidak apa-apa lah ya, kita manfaatkan barang yang masih bisa berguna, supaya kita tidak menyimpan barang bekas terlalu banyak ya. Ya sudah kawan ya, begini saja untuk anunya ya, nanti pemasangannya tinggal dibaut aja ya. Mungkin cukup sekian ya kawan untuk videonya, nanti saya lanjutkan kalau sudah terpasang, karena dalam instalasi ini pun juga butuh bantuan teman ya. Ada teman yang memompa koplingnya dari dalam mobil, dan saya yang mengatur kekendorannya ini ya, kendor kencangnya, supaya untuk membuang angin di dalam. Butuh teman besok ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.